Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil praktek week 5 kami. Saya Muhammad Arif Fadil sebagai bagian untuk menjelaskan kodenya. Muter. Saya Naya Faiza Kirana, NIM 064. Saya Amanda Fatima, NIM 421. Saya Ruth Natali Santoso, NIM 013. Saya Udan Maulana, NIM 145. Saya Dana Bila, NIM 194. Dan kami adalah kelompok 4. Oke, halo teman-teman. Jadi sebelum itu kita mulai dari breadboardnya itu dari yang masih kosong dulu ya. Aku mau jelasin dulu. Nanti di sini kita akan bikin bentuk apa. Nah, karena kita dari 2023B, jadi kita tuh mau buat di sini tuh huruf B. Jadi nanti LED-nya itu bakal ada huruf B dan kita tuh dari grup 4. Jadi kita selain B di sini ada angka 4 gitu. Jadi kita nanti akan membuat B4 seperti ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan cara memasang dari kabel jumpernya ini ke LED-nya. Pertama saya akan memasangkan ke LED yang B ini dulu. Oke, selanjutnya saya akan memasang jumper untuk LED yang 4. Oke teman-teman, setelah itu kita akan memasang button pada breadboard dan juga kabel jumpernya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagian codingnya, mulai dari pendeklarasian, itu ada button dan LED dan lain-lain. Untuk button 1 dan button 2 itu adalah tombol yang digunakan, sedangkan LED-nya itu adalah array yang berisi pin tempat LED terhubung. Dan untuk button 1 count, button 2 count itu untuk menyimpan jumlah berapa kali masing-masing tombol ditekan. Dan untuk yang button 1 press, button 2 press itu adalah variabel untuk mendeteksi apakah tombol sedang ditekan. Dan untuk last debound time 1 dan last debound time 2 itu menyimpan waktu terakhir tombol ditekan untuk mencegah bouncing effect gitu. Dan untuk debounce delay itu untuk delaynya sendiri, yaitu untuk tunda untuk memastikan hanya satu input dihitung per tekan tombol. Sekarang kita masuk di penyetapannya ya. Di sini masuk di void setup. Di sini untuk men-setup button 1 dan button 2 sebagai input dan LED-nya itu sebagai output. Oke, next. Selanjutnya itu kita masuk di void reset LED. Di sini berfungsi untuk mematikan semua LED dengan mengatur nilai low pada semua pin LED. Kita masuk di blink LED top to bottom sama blink LED bottom to top. Jadi untuk menyalakan LED satu persatu dari atas ke bawah, dan itu untuk yang ini ya, blink LED top to bottom, dan untuk yang blink LED bottom to top itu menyalakan LED satu persatu dari bawah ke atas. Oke, next masuk di void loop akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Dea. Baik, di sini saya akan menjelaskan void loop untuk fungsi button 1 maupun button 2. Yang pertama kita akan mulai dulu di button 1, di mana jika tombol 1 ditekan low, maka program akan memeriksa apakah tombol belum ditekan sebelumnya pada perintah button 1 press. Dan apakah waktu sejak tekanan terakhir, atau dalam kurung itu millis, less debounce time, lebih besar dari debounce delay, yaitu 100 millisecond. Nah,
Jika kedua kondisi terpenuhi, pada button count 1, penghitung tekan tombol 1 akan bertambah. Lalu pada button one press di-set ke true untuk menandakan di mana tombol sedang ditekan. Lalu pada last debounce time 1 diupdate dengan waktu saat ini atau dalam milis, itu digunakan untuk menghitung debounce selanjutnya. Nah, jika tombol tidak ditekan atau dalam keadaan high, maka button one press di-set ke dalam false. Mengapa perlu dengan debouncing? Karena dengan debouncing ini digunakan untuk menghindari masalah bouncing pada tombol, di mana sinyal tombol bisa berfluktuasi saat ditekan maupun dilepas. Dengan debouncing, program hanya merespon satu tekanan saja yang akan valid. Lalu untuk logika kedua, yaitu logika ini sama persis dengan tombol yang satu, tetapi diterapkan pada tombol 2. Jika tombol 2 ditekan low, program akan memeriksa kondisi debouncing dan menambah button to count jika valid. Nah, lalu di sini saya menjelaskan di mana if button count 4, nah di mana jika tombol ditekan 4 kali atau lebih dari 4 kali, maka jika lebih dari 4 kali, maka nilai counter di-set kembali ke 4. Jadi akan kembali ke 4 ya, itu akan lampu nantinya akan kembali menjadi mati. Mengapa perlu batasan ini? Supaya program hanya merespon tekanan tombol sebanyak 4 kali sesuai dengan logika yang diinginkan. Nah, untuk reset LED sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Lalu untuk logika untuk button one count, jika button satu count adalah 1, semua LED indeks 0 hingga 9, di mana lampu kita nanti ada 9, dinyalakan akan high. Nah, jika button ditekan 2 kali, maka LED yang berkedip dari atas ke bawah menggunakan fungsi blink LED top to bottom yang telah dijelaskan pada void setup yang sebelumnya. Lalu jika tombol button count di tombol 3 kali ditekan 3 kali, maka LED akan berkedip dari bawah atau ke atas menggunakan fungsi blink LED bottoms to top. Lalu ada logika untuk button yang kedua, yaitu di mana button ini tuh hanya menyalakan untuk kelas dari LED yang 1 hingga ke 4. Nah, jika button 2 atau button to count adalah 1, maka LED yang 1 hingga 4 akan dinyalakan high, dan bersamaan high. Nanti di video akhir akan saya tunjukkan. Lalu, jika button yang kedua dipencet 2 kali, maka LED berkedip dari atas hingga bawah, sesuai dengan setup blink LED stop to bottom. Lalu jika 3 kali, LED 1 hingga 4 akan berkedip dari bawah ke atas, seperti setup fungsi blink LED bottom to top. Lalu, di sini sama seperti reset LED, yang di terakhir adalah perintahnya, jika button one count atau bantu count mencapai 4, semua LED dimatikan, seperti yang saya jelaskan tadi pada reset LED. Nah, di sini mengapa perlu direset? Ya, saya jelaskan lagi, ini memastikan program kembali ke keadaan awal setelah tombol ditekan 4 kali. Jadi pada kesimpulannya, program ini mengendalikan LED berdasarkan berapa kali tombol 1 atau tombol 2 ditekan. Sedangkan dari codingan ini kami memberi perintah ada 3 tombol, 3 pencetan. Jadi yang pertama itu menyala semua, yang kedua itu menyala dari atas ke bawah, lalu yang ketiga itu menyala dari bawah ke atas, lalu yang keempat, jika 4 atau lebih maka lampu akan kembali mereset. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit tambahan. Di sini ada if button count 1 dan for integer i. Ini adalah berguna untuk variable array LED ini. Jadi akan kita persingkat daripada LED 1, 2, dan 3 bla bla bla. Di sini kita akan menggunakan i sebagai variable array untuk LED tersebut. Terima kasih. Lalu ada tambahan lagi di mana di sini untuk yang blink LED top to button, di sini kita menjelaskan bahwa yang untuk button 1 itu blink LED top to button itu dari indeks 0 hingga 9, yaitu semua lampu pada else if ini. Kalau di yang button 2 itu ada blink LED
to button itu di indeks 0 hingga lampu yang keempat. Itu ada 4 lampu yang akan menyala nantinya. Seperti itu. Terima kasih.